Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu para peserta pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Haidan, saya adalah DJ Suara dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Pada sesi kali ini saya akan mencoba memfasilitasi Bapak dan Ibu dalam materi membangun sistem perlindungan ABH yang terintegrasi. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Mudah-mudahan dengan metode pembelajaran yang baru kita launching ini dengan metode e-learning, mudah-mudahan bisa merefresh kembali pemahaman Bapak dan Ibu, karena saya yakin Bapak dan Ibu adalah para praktisinya di lapangan. Mudah-mudahan lengkap, seluruh komponennya ada, dari mulai kepolisian, kejaksaan, Bapak Hakim, kemudian PK, Bapas, Peksos, Kemensos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Biasanya kalau di kepolisian kami mengundang juga dengan pihak dari Pemda, karena intinya adalah dalam perlindungan ABH ini poinnya adalah bagaimana melibatkan seluruh stakeholder, terutama Pemda yang memiliki wilayah untuk bersama-sama melindungi anak-anak Indonesia. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Saya akan mencoba memaparkan melalui slide. Kita mulai membahas satu-satu slide yang akan saya tampilkan mengenai membangun sistem perlindungan ABH yang terintegrasi. Pada pelatihan terpadu mengenai sistem peradilan pidana anak. Deskripsi singkat mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan membangun sistem perlindungan ABH, konvensi hak anak terkait ABH, kemudian komponen sistem perlindungan ABH yang terintegrasi, dan terakhir dengan strategi penanganan ABH. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita diskusikan. Dari 4 pokok bahasan itu akan menghasilkan suatu output di mana peserta mampu memahami dan menerapkan strategi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan pembangunan sistem perlindungan ABH yang terintegrasi. Latar belakang mengapa anak melakukan tindak kekerasan itu dimulai dari pembentukan karakter dan pola pikir anak, dipengaruhi oleh pertama adalah yang paling utama orang tua, kemudian lingkungan, cara bergaul dan teman-teman permainannya, atau hal-hal lain yang mudah sekali dapat, misalkan melalui media informasi baik di televisi, kabar dan lain sebagainya, kemudian melalui digital ya, Android yang mereka miliki. Kemudian ada juga dari media non-elektronik, yaitu media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka, dan simbol atau gambar. Definisi anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan yang terakhir telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016, di mana anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terkait dengan ini, tentu hak-hak anak itu harus diberikan, karena mereka adalah bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan
dan diskriminasi. Hal ini dilakukan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak-anak adalah merupakan bagian dari generasi penerus yang harus kita jaga martabatnya. Apa yang diperlukan dan bagaimana dalam implementasinya? Sebuah sistem pelindungan anak agar mereka mampu mendukung tumbuh kembang anak dengan baik dengan menguatkan regulasi dan kelembagaan. Nanti akan kita jabarkan apa saja yang diperlukan, elemen-elemennya atau komponen-komponen dalam pelindungan. Kemudian bagaimana implementasinya? Itu melaksanakan peraturan secara baik untuk pelindungan anak serta memberikan edukasi bagi para pelaksana perlindungan. Apa alasannya anak perlu dilindungi? Pertama, anak adalah kelompok yang rentan mengalami eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, termasuk kekerasan. Kemudian, anak adalah individu yang tidak mampu membela dan melindungi dirinya sendiri. Kemudian, anak membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari orang dewasa. Bapak dan Ibu tentu masih bisa mengembangkan apa saja mengapa anak perlu dilindungi ini, itu masih banyak diskusi-diskusi yang bisa disampaikan. Nanti diurai dalam diskusi. Kemudian hak-hak anak. Menurut KHA Pasal 19, semua anak mempunyai hak untuk diasuh dengan sebaik mungkin dan dilindungi dari kekerasan, kekejaman, dan pengabaian. Nah, persoalannya muncul ketika adanya anak jalanan, anak yang tidak jelas orang tuanya, berkeliaran jalan. Ini menjadi tanggung jawab siapa? Hak-hak anak, diantaranya adalah hak dan kebebasan sipil, hak atas lingkungan keluarga, hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak atas pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, hak atas perlindungan khusus. Menurut KHA, anak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung kekerasan, pelibatan dalam peperangan. Sasaran penyiksaan, penganiayaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Bapak dan Ibu, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa sesungguhnya kita juga harus lebih berhati-hati ketika akan menerapkan pasal terhadap anak, mengingat ini, kondisi sekarang ini dimanfaatkan oleh para bandar ya, namanya bandar narkoba, itu menggunakan kurir adalah anak-anak. Karena mereka tahu bahwa anak itu masih mendapatkan prioritas dalam penanganan hukum. Jadi di sini tentu para penyidik terutama ini harus lebih jeli lagi. Siapa bertanggung jawab dalam perlindungan anak? Pertama kita sebagai orang tua diberi tanggung jawab untuk hidup dan tumbuh kembang. Kemudian negara berkepentingan pada kualitas anak, dibebani kewajiban untuk mendaya gunakan seluruh sumber dayanya untuk melindungi anak dan hak-haknya. Juga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam tanggung jawab orang tua dan kewajiban negara. Dan tentunya anak sendiri sebagai subjek atau faktornya ya. Elemen sistem perlindungan anak terbagi ke dalam 5 bentuk sistem, yaitu sistem kebijakan komitmen negara, dalam hal ini adalah regulasi. Kita sudah cukup lengkap dari mulai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang KDRT, dan lain sebagainya. Sudah lengkap. Hanya tinggal bagaimana kita menjalankan. Kemudian yang kedua, sistem kesejahteraan bagi anak dan keluarga. Ini tentu di masing-masing daerah berbeda penerapannya. Itu Bapak dan Ibu bisa mengurainya. Kemudian sistem peradilan. Sistem peradilan kita tahu sekarang sudah mulai banyak tumbuh fasilitas-fasilitas untuk penanganan anak dengan baik. Baik untuk melakukan mediasi maupun dalam sistem peradilan itu sendiri. Kemudian sistem perubahan perilaku sosial ini juga harus dibangun. Kemudian sistem data dan informasi perlindungan anak. Ini penting sekali.
Karena feedback dari pelaksanaan bagaimana kita telah melakukan perlindungan dengan baik terhadap anak-anak itu adalah melalui adanya data dan informasi yang real dan lengkap tentang berapa kasus yang sudah tertangani dengan baik atau berapa yang masih menunggak dan lain sebagainya. Ini terkait dengan proses peradilan anak itu sendiri. Penanganan ABH dimulai dari kerangka hukum dan kebijakannya, kemudian sistem kesehatan sosial. Di sini ada pemenuhan hak anak, yaitu dukungan pengasuhan, parenting ya, konseling dan lain-lain pelayanan dasar lain, yaitu kesehatan dan pendidikan. Di sini harus banyak terlibat lembaga-lembaga yang ada di daerah masing-masing. Dan pengasuhan anak, pelayanan anak, perawatan, adopsi, saksi anak, dan korban anak di dalam sistem peradilan. Pelindungan apabila hak anak tidak terpenuhi. Di sini ada perubahan perilaku sosial, monitoring, dan evaluasi. Sebuah upaya memperkuat lingkungan yang protektif dengan menitikberatkan pada tindakan-tindakan terpadu dengan tujuan melindungi anak. Cirinya, pelayanan terkoordinasi berdasarkan sistem yang terintegrasi, pelayanan komprehensif dan berorientasi pada pencegahan dan intervensi dini, kemudian pelayanan yang berpusat pada kepentingan terbaik anak, pemberdayaan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak, serta peningkatan peran negara dalam memberdayakan keluarga. Di sini sistemnya dari mulai pelayanan, kemudian sikap, kebiasaan, budaya, hukum dan penegakan, komitmen pemerintah, kesadaran publik, kapasitas pengampu, keterampilan hidup dan partisipasi anak, dan pemantauan. Ada 3 elemen yang dapat melindungi anak. Pemerintah dan negara, masyarakat, orang tua, dan keluarga. Identifikasi dalam sistem perlindungan anak. Pertama, norma. Atau merupakan kebijakan dan peraturan yang menggarisbawahi apa yang harus dilakukan oleh pihak yang dimandatkan. Jelas ya, penyidik harus bagaimana, PK harus apa, P2, TP2A harus melakukan apa. Di dalamnya kan ada psikolog, ada kemudian ada peksos saksi, dia harus melakukan apa, dan lain sebagainya. Struktur itu merupakan lembaga yang dimandatkan untuk melakukan layanan-layanan yang komprehensif, termasuk kapasitas dan fasilitas pendukung. Nah, apa sarpras dalam struktur ini yang sudah dimiliki dan belum? Terus bagaimana koordinasinya bila hal tersebut belum dapat dipenuhi? Ini banyak terjadi di daerah-daerah ya. Kemudian proses merupakan standar dan mekanisme dalam melaksanakan menjalankan norma dan bersifat teknis. Artinya di sini kalau anak tersebut harus didiversi, bagaimana prosesnya, jika anak itu harus ditindak, tindakannya seperti apa, dan kemana dia harus disalurkan. Kita kemudian melakukan analisis kesenjangannya, dan identifikasi terakhir adalah intervensi prioritasnya apa yang perlu diberikan. Tahapan pengembangan perlindungan anak berbasis sistem. Pertama, pemetaan peran institusi dan koordinasi dalam perlindungan anak. 2, pemetaan sistem kesehatan sosial dan keluarga. 3, analisis dan identifikasi kesenjangan yang ada gap tadi, kita temu kenali. Kemudian yang 4, penentuan intervensi untuk merespon kesenjangan tersebut. Siapa institusi yang bertanggung jawab? Karena ini adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, maka tentunya penjara adalah merupakan upaya paling akhir. Strategi perubahan perilaku sosial terakhir. Di sini berarti ada 3 komponen yang paling mendasar, norma, proses, dan struktur. Ada mandatnya apa dalam norma-norma tersebut, kemudian dalam strukturnya siapa yang bertanggung jawab, yang memiliki kapasitas, kemudian bagaimana standar operasional prosedurnya dalam proses. Ini nanti mungkin ini yang akan menjadi bahan diskusi kita dalam sistem penanganan anak. Tingkat-tingkat pelayanan atau intervensi dalam sistem perlindungan. Pertama, intervensi tersier. Ini dilakukan dari pemerintah, yaitu
target individu atau anak keluarga yang telah menjadi korban layanan penanganan kasus. Kemudian yang kedua, intervensi sekunder, yaitu target kelompok berisiko layanan pencegahan bagi anak keluarga yang rentan. Yang ketiga, intervensi primer, target semua penduduk anak dari orang dewasa. Ini layanan pencegahan secara umum bersifat preventif. Pelayanan perlindungan anak ini intervensi hukum untuk menjauhkan pelaku dari korban anak atau penempatan anak pada pengasuh alternatif. Bisa juga dalam intervensi sekunder itu diberikan oleh baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi berbasis masyarakat. Tapi diutamakan dari pemerintah. Tentu pemerintah di sini harus terlibat adalah pemerintah daerah. Nah, bagaimana mendorong pemerintah daerah untuk ikut aktif dan terlibat dalam perlindungan? Karena pada prinsipnya anak-anak tersebut adalah anak-anak pemilik daerah itu. Jadi Pemda sangat krusial memiliki kepentingan ya untuk membuat perlindungan anak semakin baik. Baik, demikianlah Bapak dan Ibu yang kami banggakan. Paparan yang singkat mudah-mudahan dapat membantu dalam sesi berikutnya kita melakukan diskusi bagaimana kita akan mengurai tentang potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing untuk bagaimana membangun sistem perlindungan ABH ini secara terintegrasi, tentunya keterlibatan seluruh aparat berhukum dan pihak terkait. Terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dapat membantu. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.